Teman-teman pasti sering atau pernah mendengarkan kata transgender. Tapi tahukah kalian tentang transgender? Transgender sendiri adalah suatu kondisi yang mana ada perubahan pada jenis kelamin dan gender seseorang atau tidak sesuai dengan kondisi saat ia lahir. Yang mana hal ini mengacu pada ketidaksesuaian biologis dengan kepribadian ataupun ketertarikan yang ia miliki. Sebagian orang mengatakan bahwa transgender adalah penyakit mental. Menurut seorang ilmuwan dari medical psychology, transgender berarti mempunyai identitas kelamin yang berbeda dari yang dimiliki seseorang semenjak lahir. Sebagai contoh, seorang transgender akan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang perempuan walaupun dia lahir dari fitur tubuh laki-laki, dan sangat berbeda dari orientasi seksual yang mengacu kepada ketertarikan dan perilaku seksual. Buktinya kok bisa? Buktikan. Halo, apa kabar? Itu dubbing. Lo gak percaya? Yang bener. Percaya nggak? Pada zaman dahulu, transgender masih dianggap tabu dan belum bisa diterima secara sosial. Bahkan tidak memperkerjakan seorang transgender yang akibatnya akan berujung dengan kematian, karena mereka merasa tidak diinginkan hidup di dunia ini. Gender Identity Disorder pernah booming di tahun 1980 dikarenakan buku yang berjudul Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder mencatat transgender adalah sebuah bentuk gangguan yang diidentifikasikan sebagai gangguan identitas gender. Tidak hanya itu saja, WHO atau World Health Organization ternyata juga mempunyai peran untuk mengklasifikasikan transseksualisme di dalam daftar sebagai International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem atau disebut juga ICD, di mana seorang transgender dianggap sebagai seseorang yang mengidap penyakit mental. Namun di versi terbaru ICD oleh WHO, transgender sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu penyakit mental. Bahkan dari WHO mengeluarkan statement bahwa langkah ini diambil karena kita telah lebih dalam memahami bahwa transgender bukanlah sesuatu kondisi kesehatan mental dan membiarkan mereka di posisi terdahulu akan menimbulkan stigma. Dengan ini, kaum transgender mulai mendapatkan perlakuan dan kehidupan yang pantas. Bahkan, banyak yang merayakan transgender sudah dihapus dari daftar penyakit mental. Namun juga, ada yang menentangnya. Banyak, jadi jangan sampai pandangan masyarakat luas tuh memandang bahwa komunitas waria itu bisanya negatif aja. Padahal semua komunitas waria juga ada yang positifnya. Contohnya, sekarang kita melakukan hal yang positif, yaitu melakukan sparring bola voli bersama bapak-bapak di kampung Undrus ini. Bagaimana menurutmu? Ada pendapat lain? Mari kita berdiskusi bersama-sama dan meninggalkan komentar di kolom komentar. Silahkan dislike jika video ini tidak bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi.